السيادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, para hadirin majelis jamaah majelis dzikir Podcast Tekena Mubarak Hafizahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab Al-Minhajus Saniyah Alal Wasiyatil Maktubiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita niatkan Al-Fatihah kepada wali kita, pada semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita lah dini alhamdulillah salih wa alhamdulillah astagfirullah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Minhajus Saniyah Alal Wasiyatil Maktubiyah ila qala wa haqiqatu zuhdi fid dunya huwa tarkul maili ilaiha bil mahabbah la bi qulubil yadi minad dunya li'adami nahyi syar'i an tijarati wa al-amal al-hiram. Wa haqiqatu zuhdi lan utawi hakikat zuhdi fid dunya indal dunya huwa yuzuhud iku tarkul maili iku ninggalaken kecondongan ilaiha maring dunya bil mahabbati kelawan demen la bil qulubil yadi ora kelawan kosongi tangan minan dunya saking dunya li'adami nahyi syar'i krana ora anane larangan syariat anit tijarati saking dagangan wa amalul hirati lan saking kerjaan gawe biro-biro kerjaan gawean. Pada malam hari ini masih dalam pembahasan taubat, dan taubat itu adalah kembali menurut bahasa. Adapun menurut istilah, taubat itu adalah kembali dari semua perbuatan-perbuatan yang buruk menurut syariat menuju kepada perbuatan-perbuatan yang baik menurut syariat. Nah, ada beberapa unsur di dalam taubat. Ketika taubat seseorang itu bisa benar-benar dianggap sah, dianggap sesuai dengan syarat, yaitu di dalam taubat itu harus terdapat zuhud. Ya, karena memang dari tingkatan-tingkatan taubat itu yang pertama adalah taubat dari dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil, kemudian perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang mubah, yang nanti di ujungnya taubat ini adalah taubat dari semua hal yang dapat menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di dalam taubat ini salah satunya adalah taubat dari condongnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketidakcondongan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinamakan sebagai zuhud. Nah, pada malam hari ini teks yang barusan kita baca yaitu wa haqiqatu zuhdi fid dunya huwa tarkul maili ilaiha bil mahabbah. Kata beliau, hakikat zuhud di dunia itu adalah dengan meninggalkan kecondongan hati dari dunia, meninggalkan kecintaan hati kepada dunia. Yang namanya cinta itu bukan diucapkan, cinta itu ada di dalam hati, cinta itu adalah perasaan.
Seseorang itu tidak dikatakan sebagai orang yang cinta kecuali memang memiliki perasaan yang demikian dan kemudian dikuatkan dengan bukti. Ada seseorang yang cinta kepada perempuan, misalnya cewek. Ada seseorang yang cinta kepada seorang perempuan, kemudian dia bilang saya cinta kamu. Nah, otomatis perempuan itu tidak akan dengan begitu mudah menerima cinta dari seorang laki-laki itu. Nah, kecuali laki-laki itu memiliki bukti atas kecintaannya kepada perempuan. Begitu juga dengan seorang hamba yang dia itu mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau memang dari sisi ucapan gampang, saya cinta Allah, saya mencintai Allah. Nah, tetapi perasaan ini harus memiliki bukti. Apa buktinya? Ya, buktinya dibuktikan dengan perilaku, ya, dibuktikan dengan perilaku, kemudian dikuatkan lagi dengan keyakinan perasaan yang dia miliki. Nah, sehingga ketika seseorang itu mengaku bahwa dirinya adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka harus ada buktinya. Apa buktinya? Yaitu atau hatinya itu sama sekali tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua hal, dalam semua kebutuhan, dalam semua urusan. Ya, semuanya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika berbicara tentang zuhud, dan barusan kita baca hakikat zuhud di dunia. Jadi zuhud itu menurut bahasa yang meninggalkan atau membenci. Kita membenci seseorang, ya berarti kita zuhud dari orang itu. Kita tidak suka dengan seseorang, tidak condong hati kita kepada seseorang, ya maka kita zuhud dari orang itu. Kita itu zuhud tidak suka, kemudian hati kita itu tidak condong kepada suatu benda, ya maka kita itu zuhud dari benda itu. Kita tidak suka dengan rokok, tidak suka dengan hal-hal yang mengganggu kesehatan kita misalnya, ya maka kita adalah orang yang zuhud dari hal-hal tersebut. Tapi itu baru zuhud dalam bahasa. Jadi zuhud itu tidak suka. Nah, tetapi hakikat dari zuhud seperti yang dikatakan oleh Imam Abdul Wahab As-Sa'rani rahimahullah ta'ala, kata beliau, tarkul maili ilaiha bil mahabbah. Tarkul maili ilaiha, kecondongan kepada dunia, meninggalkan kecondongan, meninggalkan kecintaan kepada dunia, ya, meninggalkan kecondongan hatinya dari dunia. Ya, dalam arti hatinya itu sudah sama sekali tidak mencintai dunia. Tapi bukan berarti ketika dia itu hatinya tidak condong kepada dunia, lantas dia itu di dunia, lantas dunia itu tidak ada di tangannya. Bukan. Makanya setelahnya disebutkan la khulu yadi minad dunya, bukanlah kekosongan hati dari dunia, bukanlah kekosongan tangan dari dunia. Dalam arti bukan berarti orang yang miskin, orang yang fakir, yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki sawah, ladang, tidak memiliki rumah, bukan berarti orang tadi itu, orang seperti itu adalah orang yang zuhud. Kenapa ya? Karena zuhud itu tempatnya ada di dalam hati. Nah, makanya ketika kita itu memperhatikan para aulia, yaitu diantaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, yang beliau di akhir umurnya berlimpah dengan kekayaan, memiliki kekayaan yang melimpah, istana yang megah, kemudian beliau memiliki madrasah, memiliki pesantren, santrinya banyak, bahkan kursinya itu dari emas. Kemudian makanan yang biasa beliau makan itu adalah makanan yang lezat. Dan seorang pun, tidak seorang pun mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan orang yang zuhud. Nah, sehingga itu adalah salah satu bukti di mana
Zuhud itu ya bukan kosongnya tangan dari dunia, kosongnya tangan dari harta, bukan, tetapi itu berkaitan tentang rasa, tapi itu berkaitan tentang hati. Nah makanya kenapa syariat Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang seseorang bekerja, ya, tidak melarang seseorang untuk bekerja, baik itu pekerjaan yang digaji itu adalah jasanya misalnya, atau dia berjualan menjadi seorang petani, menjadi seorang karyawan dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa Rasulullah SAW itu tidak melarang orang-orang yang seperti itu? Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, khairul mal, sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang didapatkan dari tangannya. Itu kan, sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang dihasilkan oleh tangannya. Ketika tangannya misalnya mencangkul, kemudian dia mendapatkan upah dari cangkulannya. Kemudian ketika dia mengangkat, gitu, menggunakan tenaganya, kulilah, dia mendapatkan hasil, mendapatkan gaji, mendapatkan upah dari pekerjaannya itu. Ya, dalam arti Rasulullah SAW itu tidak melarang umatnya, umat Islam untuk bekerja, tidak melarang umatnya untuk bekerja, sehingga seseorang yang zuhud itu bukan berarti orang yang tidak bekerja, gitu. Nah, sehingga karena memang zuhud itu adalah tempatnya di hati, ya maka tidak ada kaitannya dengan apakah seseorang itu punya kekayaan atau punya harta atau tidak, karena ini berkaitan tentang hati. Nah kata beliau, wala qaila bidzalika, dan tidak ada seseorang wala qaila lan ora ana wong kang ngucap iki wujud bidzalika kelawan mengkono nahyu syari' anil tijarah. Tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan bahwa bekerja itu haram, tidak ada. Bahwa tijarah, berdagang itu haram, tidak ada. Wa inna ma daraja jumhur sahabati wa tabi'in ala khuluwil yadi minad dunya. Wa inna ma lan angin pastine daraja manjing sapa jumhur sahabat, mayoritas sahabat, wa tabi'in an tabi'in an khuluwil yadi ala khuluwil yadi ing atase kosonge tangan minad dunya saking dunya, liyaqtadiya supaya ngikuti bihim kelawan jumhur sahabat wa tabi'in sapa al-mahjubun pira-pira wong kang den hijab an musyahadatil akabir saking nyakseni pira-pira wong agung. Nah kemudian ketika wa inna madar jumhur sahabat, sementara yang dilakukan oleh mayoritas sahabat Nabi dan mayoritas para tabi'in dalam kehidupan mereka itu dalam kehidupannya tidak memiliki kekayaan dan tidak menumpuk harta. Tapi mereka itu memiliki tujuannya apa? Liyaqtadiya bihim al-mahjubun an musyahadatil akabir. Ya, supaya orang-orang yang dihijab, orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka menyaksikan para sahabat, para tabi'in, mayoritas sahabat dan tabi'in, mereka semua itu dalam kehidupan dunia yang biasa-biasa saja, dan bahkan bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki harta. Ya, tujuan mereka adalah agar orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meniru mereka. An-syahadatil akabir, daripada menyaksikan orang-orang yang besar, orang-orang yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Karena memang kalau orang yang sudah tinggi derajatnya, maqamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya biasanya mereka itu di akhir hayatnya atau di akhir-akhir ketika umur mereka itu sudah senja, ya mereka akan merasakan kehidupan yang nyaman, yang tenang. Nah makanya seperti kita lihat biografi manaqib dari Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala atau Syekh Abdul Hasan Asyadili,
kemudian Syekh Ahmad Al-Rifai, kemudian Syekh Syihabuddin As-Suhrawardi, dan imam-imam yang lain yang merupakan tokoh-tokoh dalam ilmu tasawuf. Ya, mereka itu hidup dalam kenyamanan, hidup dalam dalam kekayaan gitu. Tetapi bukan itu yang kita tiru dari ulama-ulama tadi atau para wali-wali tadi, tetapi yang kita tiru adalah bagaimana mereka mengajarkan kepada para muridnya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Nah, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, "Ma akhawfu alaikumul kufur," kata Rasulullah, saya itu tidak khawatir, tidak takut kekafiran itu menjalar dalam diri kalian, dalam diri umat Islam. Rasulullah tidak mengkhawatirkan bahwa kita itu akan menjadi orang-orang yang kafir. Wa inna ma akhawfu alaikum dunya, tetapi yang saya khawatirkan itu adalah kalian itu, atau dunia itulah yang saya khawatirkan atas diri kalian. Kenapa? Fatanafasuha kama tanafasa man qablakum, maka kalian itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, ya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kemudian fa'ahlakatkum kama ahlakakum, maka dunia itulah yang akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Nah, jadi ketika kita itu melihat kisah-kisah dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mulai dari umatnya Nabi Isa alaihissalam, kaum Nasoro, kemudian umatnya Nabi Musa, kaum Yahudi, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, dan nabi-nabi sebelumnya. Ya, rata-rata mereka itu kenapa bisa bermusuhan? Kenapa mereka itu bisa memusuhi, bahkan memerangi nabi-nabi yang Allah turunkan kepada mereka? Ya, karena ada unsur atau kepentingan yang tidak mereka dapatkan ketika mereka mengikuti nabi-nabi yang telah Allah turunkan kepada mereka. Nah, contohnya seperti kaum Quraisy. Di kaum Quraisy di kota Madinah pada waktu itu, ya banyak dari pemimpin Quraisy, ya seperti Abu Lahab itu kan, seperti Abu Sufyan dan seterusnya. Jadi mereka itu bukan meragukan sosok dari Nabi Muhammad, bukan. Tetapi mereka itu percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat-sangat terpercaya. Dari sisi perilakunya itu tidak ada yang tidak pernah berbohong, ya kan? Bahkan harta-harta hasil dagangan mereka di luar kota itu biasanya dititipkan kepada Nabi Muhammad lantaran ketika dibawa di rumah, nah biasanya diambil oleh istrinya, itu atau diambil oleh anaknya, atau direbutlah oleh orang-orang yang menjadi musuhnya, gitu. Nah, sehingga Nabi Muhammad itu menjadi tempat curhatan, kalau kata sekarang itu tempat curhatan, kemudian tempat penitipan harta kekayaan yang mereka miliki. Nah, itu adalah sosok Nabi Muhammad di hadapan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad itu mengajak kepada mereka, menyeru kepada mereka untuk mau mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka menolak. Kenapa? Ya karena ketika mereka itu mengikuti Nabi Muhammad, ya otomatis yang menjadi pimpinan itu bukan mereka lagi, menjadi panutan itu bukan mereka lagi, tetapi yang akan menjadi panutan itu adalah Rasulullah SAW. Nah, kemudian mereka bukan mengomentari atau menjelek-jelekan kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad,
tetapi yang mereka jelekan itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka mengatakan, "Ma nukadzibuka ya Muhammad, wa inna ma nukadzibu ma ji'ta bihi." Kami itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Kami itu tidak mendustakan dirimu, tidak mendustakan kepribadianmu, tetapi yang kami dustakan adalah ajaran yang engkau bawa. Kenapa? Ya karena memang ketika mereka itu mengikuti Nabi Muhammad, ketika mereka itu mengikuti Nabi Muhammad, menuruti Nabi Muhammad, kemudian menerima ajaran yang diajarkan dibawa oleh Nabi Muhammad, ya kepentingan-kepentingan yang mereka dapatkan itu akan hilang. Mulai dari kehormatan, mereka tidak lagi dihormati oleh kaumnya. Terus mulai dari setoran yang mereka dapatkan dari rakyatnya, itu tidak mereka dapatkan. Nah seperti itu. Dan sehingga hal inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada umat Islam, bahwa yang beliau khawatirkan itu bukanlah kekafiran. Rasulullah tidak khawatir umatnya itu akan menjadi kafir. Kenapa? Ya karena umatnya itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan Rasulullah sudah menjelaskan standar kebenaran itu seperti apa. Kemudian yang keluar dari standar kebenaran tadi, ya berarti masuk dalam kekafiran atau masuk dalam kefasikan atau masuk dalam kemunafikan. Nah seperti itu. Nah, sehingga kembali pada materi di mana hakikat dari zuhud itu adalah tadi tidak atau meninggalkan kecondongan kepada dunia, meninggalkan kecintaan kepada dunia oleh rasanya gitu kan. Dan para sahabat dan tabi'in, mayoritas dari kalangan sahabat, mayoritas dari kalangan tabi'in itu mengajarkan kepada generasi setelahnya agar mereka itu hidup dengan biasa-biasa saja dan hidup dengan sederhana, ya supaya hal ini dijadikan suri tauladan oleh generasi-generasi selanjutnya. Falidzalika adharullahu zuhda fid dunya bi qulubil yad wa nahawhum an tabassut fid dunya khawfan 'alaihim an yadkhulu fi mahabbatiha fala yahtaduna ba'da dzalika lil khuruji an hubbiha wal muzahamati 'alaiha. Falidzalika maka krono liyuqtada bihimul mahjubun alharu bertelakan sapa jumhur sahabat wa tabi'in lahum marek al mahjubun az-zuhda ing zuhud fid dunya ing dalem dunya bihulul yadi kelawan kosongnya tangan wa nahau lan ngelarang sapa jumhur sahabat wa tabi'in ing mahjubun anit tabassuti saking jembar gawe jembar fid dunya ing dalem dunya khaufan krono khawatir alaihim ing atase mahjubun an yadkhulu ing yen anjing sapa mahjubun fi mahabbatiha ing dalam demen dunya fala yahtaduna mongko ora oleh pituduh sapa mahjubun pada dalika ing dalam kono ad-dukhul fi mahabbatiha lil khuruji krono metu an hubbiha saking demen dunya wal muzahamati lan rebutan alaiha yang atasi dunia. Nah sehingga karena para sahabat, para tabi'in itu memberikan suri tauladan, memberikan contoh dengan kehidupan yang sederhana, yang mereka tampakkan itu adalah sifat zuhud di dunia, sifat tidak condong hatinya kepada dunia, tidak mencintai dunia oleh rasanya gitu, dengan cara yuhuluwiliyat, dengan tidak adanya harta di tangan, dengan tidak adanya kekayaan di tangan, dengan tidak mengumpulkan atau menumpuk-numpuk harta kekayaan. Setelah itu, setelah mereka menampakkan atau memperlihatkan sifat zuhud di dunia, mereka juga mana tadi nahauhu anitabassuti fid dunya. Para sahabat dan para tabi'in itu melarang generasi setelahnya untuk bermegah-megahan di dalam dunia, untuk mengumpulkan atau menumpuk-numpuk dunia. Kenapa? Khaufan alaihim an yadkhulu fi mahabbatiha,
Ya karena takut, khawatir khawatir kepada generasi setelahnya untuk masuk dan memiliki cinta dunia. Setelah mereka itu mencintai dunia, balayah jadu dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar dari mencintai dunia dan keluar dari berlomba-lombaan untuk mendapatkan dunia. Nah, sehingga itulah yang dicontohkan oleh para tabi'in, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, di mana dalam kehidupan yang mereka jalani, ya mereka menjalani kehidupan dengan kehidupan yang sederhana, yang biasa-biasa saja, tanpa memperlihatkan bahwa diri saya ini adalah orang yang kaya, tanpa memperlihatkan kemewahan di dalam pakaian, kemewahan di dalam bekal, di dalam kendaraan, kemewahan di dalam istana atau rumah, atau memperlihatkan kekayaannya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tidak. Dan itu para sahabatnya. Karena kalau memang seseorang itu sudah cinta dunia itu sudah masuk ke dalam hatinya, itu sulit untuk dilepas, sulit dilepas. Nah, sehingga proses untuk melepas hukum dunia itu yang melalui thariqah ini. Seseorang yang menjalani thariqah, menjadi seorang murid, menjadi seorang salih, menjadi seorang fakir, menjadi seorang syair ilallah yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala, itu adalah dia berupaya agar hatinya itu dikeluarkan dari cinta dunia, agar cinta dunia itu dikeluarkan dari hatinya. Ya karena ketika di dalam hatinya itu masih ada hukum dunia, meskipun hanya sekedar lintasan hati saja, ya maka tetap orang yang seperti ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, itu tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan taubat saja, taubatnya seseorang yang di dalam hatinya masih ada lintasan untuk memiliki dunia, untuk mencintai dunia, ya dia belum benar-benar orang yang taubat. Maka untuk menjadi orang yang taubat itu ya cukup berat. Ini menurut ahli tasawuf. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam syarah hikamnya, di mana beliau itu mengatakan ketika seseorang itu ingin menjadi orang yang baik, ketika seseorang itu ingin hatinya disucikan dari semua kotoran-kotoran maknawi, kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati yang diantaranya adalah dunia, maka jangan sampai dia itu menyandarkan diri kepada amalnya, merasa dia itu sudah banyak berzikir, merasa bahwa dirinya sudah banyak sholat, merasa dirinya sudah banyak puasa, lantaran karena dia sudah merasa memiliki amal, berpuasa, berzikir, sholat sunnah dan seterusnya, kemudian dia itu bisa menghilangkan penyakit yang ada di dalam hatinya. Tidak seperti itu. Tetapi apapun yang kita inginkan, misalnya tadi ketika kita itu ingin menjadi orang yang benar-benar taubat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka yang kita sandarkan itu adalah fadlullah, adalah karunia, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu mudah-mudahan kita itu bisa dijadikan sebagai orang-orang yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang taubat, gitu ya. Fa innal kamilina la yashghaluhum 'anillahi syai'un fil kaunain bi khilafil qasirin. Fa innal kamilina maka temen setuhnya kira-kira kang sempurna, la yashghaluhum iku ora gawe orang ngetupulaken ing kamilin 'anillahi ta'ala saking Allah Ta'ala apa syai'un suji-wiji fil kaunaini ing dalam dunia dan akhirat. Ikhtilaful qasirin kelawan mulayani pira-pira kapuran. Nah, karena orang yang sempurna, fa'innal kamilin, orang-orang yang sempurna rohaniahnya, ya, orang-orang yang sempurna kerohaniannya itu tidak disibukkan oleh sesuatu, tidak disibukkan oleh sesuatu yang ada di dunia atau di akhirat, ya. Baik dia itu memiliki kekayaan,
atau tidak memiliki kekayaan, baik itu memakai pakaian yang bagus atau pakaian yang jelek, baik itu dia dimuliakan oleh orang lain atau tidak dimuliakan oleh orang lain, itu sama saja tidak mengganggu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bikhilafil khasirin, beda dengan orang-orang yang kurang, orang-orang yang yang kurang, yang tidak sempurna. Kalau orang yang tidak sempurna itu ketika dia itu kekurangan harta, maka dia mengeluh, ya Allah ini duit saya sudah mepet ini, sementara kebutuhan itu kebutuhan sudah mendesak, ya Allah, banyak mengeluh gitu. Dan keluhannya ini mending kalau keluhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia mengeluh kepada orang lain, mengeluh kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, bahkan mengeluh kepada gurunya, ini kan yang bahaya gitu kan. Bisa jadi orang yang seperti ini tidak atau sulit lah untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya karena orang-orang yang sempurna itu tidak disibukkan oleh sesuatu baik di dunia atau di akhirat. Nah banyak dari para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mereka tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan surga dari Allah Ta'ala, dan tidak takut dari neraka. Meskipun ketika mereka itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ridho kepada mereka, yang mereka akan rela, akan senang dengan penempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, karena memang apa yang ada di akhirat, baik itu berupa kenikmatan, baik itu berupa nikmat dari nikmat bisa memakan makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, kemudian kenikmatan bisa bersama dengan bidadari, kemudian di surga itu bisa meminum minuman yang sangat lezat yang tidak ada di dunia. Itu tidak membuat mereka silau gitu. Tidak bukan lantaran karena ada nikmat di dalam surga itu, ya mereka tidak silau dengan hal itu, tidak terlalu tertarik dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah bahkan seorang ulama, Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala kalau tidak salah, ya beliau mengatakan seandainya kalau di surga itu tidak ada bertemu dengan atau pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau di surga itu tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya saya tidak akan mau masuk surga. Ya karena yang mereka targetkan, yang mereka kejar itu ya bukan surga, bukan surga, dan bukan juga takut dari neraka. Ya, tetapi yang mereka targetkan itu adalah bisa bersama-sama dengan Allah, bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal ini jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak sempurna, bikhilafil khasirin, orang-orang yang tidak sempurna yang seperti kita, itulah orang awam, yang kita itu masih takut dari nerakanya Allah Ta'ala, yang kita itu menjauhi kemaksiatan lantaran kita takut disiksa oleh Allah Ta'ala, atau kita itu rajin melaksanakan ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin wirid, tetapi tujuan yang kita inginkan itu adalah ingin dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak sempurna seperti diri kita. Sehingga mudah-mudahan dengan ini yang kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya menjadi para pengikut orang-orang yang sempurna ya rabbal alamin. Maka fasallim ya akhi likulli man tarahu mutajammilan bithiyabi minal qaum illa in khifta 'ala tibaihi an yatba'u ma'al jahli bi maqsadihi. Fasallim mangko pasrah sapa sira ya akhi ya dulur ingsun likulli man maring saben-saben wong tarahu kang ningali sapa sira iman mutajammilan kang pepaes, kang berhias sapa kang mutajammilan kang berhias bithiyabi kelawan kelambi minal qaumi saking kaum, saking ulama sufi
illa in khifta ala tibaihi angin in khifta lamun rugi sabasira ala atbaihi ing atase pira-pira pengikut man an yattabi'u ing yen to ngikuti sapa atbaihi ing man mal jahli ing dalam sartane orang ngerti bimaksudih kelawan tujuane man. Nah maka karena orang-orang yang sempurna itu sudah tidak lagi disibukkan oleh sesuatu yang ada di dunia dan akhirat. Nah maka ketika kita itu melihat seseorang yang dari kalangan ulama-ulama sufi atau para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, menggunakan kendaraan-kendaraan yang mewah, kemudian memiliki kekayaan yang berlimpah dan seterusnya, maka bagaimana sikap kita menghadapi atau ketika kita melihat mereka itu seakan-akan bertentangan dengan sifat zuhud ini? Nah maka kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, fasalim, maka pasrahkanlah, maksudnya biarkanlah gitu, nggak usah banyak komen. Ya karena apa? Ya karena mereka adalah kategori orang-orang yang sempurna di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang yang sempurna di sisi Allah Ta'ala itu, ya mereka mau memiliki harta yang melimpah, memiliki kendaraan yang mewah, pakaian yang bagus, pakaian yang mahal, bahkan dari sutra sekalipun gitu kan. Ya mereka itu sudah tidak disibukkan dengan apa yang ada di tangan mereka, karena mereka sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mereka tidak akan tergerak hatinya sekalipun sedikit pun dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita. Kalau kita kafir, pakaiannya bagus, sarungnya bagus, punya kendaraan yang bagus, ketika melewati teman kita yang kondisinya lebih kurang lah dari kita langsung sombong gitu kan. Ini saya bajunya bagus, sarungnya bagus, mobilnya bagus dan seterusnya. Kan biasa kayak gitu. Kenapa ya? Karena kita adalah orang yang awam, orang yang kurang tadi, orang yang tidak sempurna di sisi Allah Ta'ala. Nah maka ketika kita itu melihat mereka, para ulama, para aulia, orang-orang yang sudah dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam kehidupan mereka menggunakan semuanya yang serba mewah, ya maka kita cukup pasrah saja gitu, nggak usah banyak komen, nggak usah kemudian kita mencaci mereka, nggak boleh. Nah kecuali illa in khifta ala adba'ihi an yattabi'u, kecuali jika kita tuh khawatir kalau murid-muridnya akan mengikuti gurunya dalam mewahnya pakaian, mewahnya kendaraan, atau kekayaan yang melimpah, padahal mereka itu tidak tahu tujuan sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh gurunya itu apa, tidak tahu. Nah maka dalam keadaan seperti ini, balaka antanhahu an dzalika khaufan ala talaqinihi, maka engkau itu boleh untuk melarang orang atau seorang sufi yang melakukan hal yang demikian itu karena khawatir diikuti oleh para muridnya, atau ta'murahu bi an yaqula lahu la taqtadu bi husnil malabis wal maraqib wal manakib wal maraqib, atau setidaknya kita meminta seorang sufi tadi untuk dia mengucapkan kepada para muridnya, la taqtadu, janganlah kalian itu mengikuti saya di husnil malabis, dalam pakaian yang bagus gitu, dalam pakaian yang bagus, kemudian wal manakih, kemudian memiliki istri yang banyak, kemudian memiliki kendaraan yang mewah. Fa inna hadza laysa lakumul an, ya, karena hal ini itu belum saatnya kalian miliki sekarang. Hadza in wajada dzalika min malil halalin. Hal ini boleh dilakukan oleh seorang murid ketika dia menemukan bahwa yang dilakukan oleh tadi seorang sufi tadi itu dia dapatkan dari harta yang halal. Wa illa, kalau memang tidak didapatkan dari harta yang halal,
fal ingkaru ala dzalika syai'i wajibun haqqan. Maka mengingkari atas perbuatan yang dilakukan oleh syekh atau seorang sufi tadi itu hukumnya adalah wajib. Okay. Dan lanjut, summa la yakfa mengkodiluli orang sama apa anazahidina apa teman setuhnya berapa kang zuhud ibu mazahidu ibu orang zuhud sama zahidi hakikatan kelawan hakikat illa bima lam yuksam yang angin yang dalam barang lam yuksam kang orang yang bagi omongan wa amma ma kusima wa amma malan anapun barang kusima kang den bagi omongan kedua zahidi fala yasihu mongko ora sahli ahadin li ahadin mari wong suci apa azzuzu bihi dalem bi an yatrukahu kelawan yen to ninggalaken sapa man ing man wa inna mazzudu lan angin pastine azzuzu tadi zuhud bihi dalem iku yakun iku ono yakun iku ono zuhud bitarkil maili kelawan ninggalaken kecondongan ilahi maring ma adatan ing dalem kebiasaan bihaitsu la yaqulu kelawan sekiranya orang bakil sabuman an mustahiqihi saking wong kang hakiman wala yastagilu lan ora katumpul sabuman bihi kelawan ma'ruf bihi saking pengerane manfaat mengko Allah sebesar dari kain mengko ya akhir. Nah kemudian di sini menjelaskan objek yang harus dizuhudi itu apa? Objek yang harus kita itu memiliki sifat zuhud atau zuhud itu apa? Nah di sini jelaskan juga sumalayan pak kemudian tidak samar bahwa an-zahidina mazahidu hakikatan illa bima lam yuksam. Para orang-orang yang zuhud itu tidak berzuhud secara hakiki, secara hakikat, kecuali dalam hal yang tidak dibagi kepada dirinya. Dalam arti rizki itu semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu tidak akan tertukar antara rizki kita dengan rizki orang lain, tidak akan tertukar. Nah kemudian ketika kita itu memiliki sebuah tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi, misalnya seperti anak, kemudian istri, kemudian kalau memang orang tuanya itu adalah tidak mampu maka juga wajib diberi nafkah, gitu kan. Zuhud itu hanya dalam harta yang harta itu khusus atau dibagi kepada kita. Jadi harta yang dibagi kepada kita itu apa sih? Harta yang dibagi kepada kita itu adalah harta yang kita pakai, yang kita gunakan untuk makan, yang kita gunakan untuk minum, yang kita gunakan untuk yang kebutuhan yang sifatnya primer, yang sangat gitu. Adapun selain itu, misalnya saya itu membeli rokok 1 bungkus. Nah kemudian ada santri atau ada teman, saya punya teman yang lain yang dia itu tidak punya rokok. Nah kemudian rezeki itu atau rokok itu saya bagikan, saya bagi setengah-setengah, 6 batang aliasnya 12. Ya maka yang 6 batang ini yang diberikan kepada temannya itu yaitu rezekinya, bukan rezeki saya. Adapun rezeki saya itu yang lagi dibakar. Itu begitu juga dengan makanan atau minuman. Makanan yang sudah masuk ke mulut kita telan, nah itulah rezeki kita. Yang belum kita telan, yang masih ada di piring atau di nampan atau di dapur gitulah, itu belum menjadi bagian kita, belum menjadi rezeki kita. Nah sehingga oleh Imam Syekh Abdullah Basyarani rahimahullah taala, jadi rezeki seseorang itu tidak akan tertukar. Dan ketika seseorang memberikan sedekah, memberikan atau membagi rezekinya kepada orang lain, ya maka dia itu tidak berbeda atau tidak ada bedanya antara dirinya dengan orang yang mengantarkan paket, ya.
Orang yang mengantarkan paket itu ya dia hanya sekedar mengantarkan, lantaran dia memberikan paket itu kepada orang yang berhak atau yang memesannya. Nah, sementara kebanyakan dari kita itu ketika kita membagi rokok kepada orang lain, atau dia itu sering diberi makan, sering memberi makan orang lain, atau dia itu misalnya sering kita bantu dalam banyak urusan. Nah, kebanyakan dari kita itu ketika melakukan sedekah, ketika melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain itu sering diungkit. Nah, padahal ketika kita itu mengungkit sedekah yang sudah kita berikan, mungkin sedekah yang kita berikan kepada orang lain, itu bisa jadi pahalanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tentunya merugikan gitu kan. Harta habis gitu, sementara pahala nggak dapat. Nah, makanya, dan ini masukan bagi kita semua ya, bahwa ketika kita itu bersedekah atau membagi rezeki lah kepada sesama, jangan sampai kita itu mungkin sedekah yang sudah kita lakukan, apalagi kita itu menyakiti orang yang telah kita beri, gitu ya. Karena memang ketika berbicara tentang tasawuf itu berarti yang lebih dominan itu adalah berbicara tentang kehati-hatian, gitu ya. Nah, sehingga berbicara tadi, zuhud itu hanya pada sesuatu yang lam yuksam. Zuhud itu hanya pada sesuatu yang tidak dibagi kepada kita. Ya, berarti tadi ketika kita mau makan, kemudian tiba-tiba ada seorang pengemis yang datang, tok gitu, assalamualaikum, saya belum makan, ada makanan kan? Nah, nasi yang ada di piring itu boleh kita berikan meskipun kita belum makan. Kenapa? Ya karena nasi itu belum kita makan, belum masuk ke mulut, belum jadi bagian kita. Nah, sementara kalau yang sudah ada sudah menjadi bagian kita, jadi makanan sudah masuk ke mulut, masa makanan yang sudah masuk ke mulut mau dikeluarkan kemudian diberikan kepada orang lain? Ya nggak bisa. Zuhud itu seperti itu. Wa amma ma qusima lahu fala yasihhu li ahadin azuhu bihi bi an yatrukahu. Sehingga wa inna mazuhdu bihi, sehingga hakikat dari zuhud itu adalah yakunu bi tarkil maili ilaihi adatan, yang dengan meninggalkan kecondongan hati kepada sesuatu yang tidak dibagi, bihaitsu la yanfa'u bihi, sekiranya dia itu tidak kikir, tidak pelit untuk memberikannya kepada orang lain dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, wala yashtagilu bihi an rabbihi, dan jangan sampai harta yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu tidak mau atau tidak melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Wa turkil mubahat talaban li tarakil maqamatil aliyah wallahu ta'ala alam bisawab. Demikianlah para